Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Bagus sekali karena hari ini kabarnya baik semua. Pak harap adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kami minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Pagi dan teman-teman, dalam kita yang berhadir, bagi kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah Engkau di bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, tolonglah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu yang kami amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Kudus. Amin. Jadi kalau mau cek dulu kehadiran adik-adik semua, ada yang tidak hadir hari ini? hadir semua, Pak. Ya, karena hadir semua, jadi tingkatkan untuk hadirannya karena beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang bangun data. Ada yang tahu apa itu bangun data? Tidak tahu, Pak. Kita tahu semua Jenny? Ya silakan Jenny. Bangun data adalah baru yang tidak memiliki volume. Oke, bagus sekali tentang Jenny. Jadi Pak akan menjelaskan sedikit materi tentang bangun data. Yang pertama, pengertian bangun data. Bangun data adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Sebelum membahas mengenai jenis-jenis bangun data, ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam bangun data. Yang pertama itu seperti sisi. Jadi sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang data. Yang berikut ada sudut. Sudut itu adalah besaran lokasi antara dua garis, antara dua bidang atau antara garis dengan bidang. Selanjutnya ada diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Yang berikutnya lagi ada simetri lipat. Simetri lipat itu adalah suatu proses bidang data menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bagiannya. Yang berikut ada simetri putar. Simetri putar itu sendiri adalah suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang dari satu putaran penuh sehingga hasil pemutaran tersebut tepat pada bentuk semula bangun datar tersebut. Yang berikut kita masuk pada luas bangun datar. Sebelum Pak lanjut, mungkin satu orang bisa sebutkan masing-masing bangun datar itu sendiri. Ya Jenny? Persegi. Berikutnya Boni, apa lagi Boni? Panjang. Eci? Segitiga. Devi? Segitiga. Oke, dari yang Layang. bagus. Jadi yang sudah adik-adik sebutkan itu semuanya benar. Jadi jenis-jenis bangun datar di sini ada yang pertama itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, datar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Yang pertama kita masuk pada luas dan sifat-sifat dari persegi. Jadi untuk pengertiannya, persegi adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya itu siku-siku. Jadi rumus untuk
menghitung luas siku-siku. R sama dengan sisi dikali sisi atau S kali S. Dari sifat-sifat dari persegi. Persegi itu memiliki empat sisi serta 4 titik sudut. Yang sifat yang kedua memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang. Jadi persegi itu memiliki 2 sisi yang sejajar atau saling berhadapan dan sama panjang. Sifat yang berikut, keempat sudutnya itu sama besar. Jadi sudut dari persegi itu adalah 90 derajat. Sifat yang berikut memiliki 4 buah simetri lipat. Nah, kita langsung masuk pada contoh soal untuk menghitung luas dari persegi. Jadi contohnya, panjang sebuah sisi persegi adalah 22 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Tadi kita sudah ketahui rumus dari persegi, luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi. Panjang sisi dari persegi tadi ada 22. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, berarti 22 dikali 22. 22 kali 22 berapa? Bun, berapa hasilnya Bun? 22 kali 22 adalah 484. Ini cara untuk menghitung luas dari persegi. Yang berikut kita masuk pada bangun data. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan, sama panjang dan sudutnya siku-siku. Nah, adik-adik bisa praktikan dan modul yang sudah Pak kirimkan. Baik, Pak. Dari di situ ada gambar persegi panjang. Jadi untuk AB dan CD-nya itu adalah panjang dari persegi panjang sendiri. Sedangkan BC dan AB-nya itu adalah lebar. Adapun sifat-sifat dari persegi panjang. Sifat-sifat dari persegi panjang dia hampir sama dengan sifat dari persegi. Karena bentuk dari persegi dan persegi panjang itu juga hampir sama. Yang pertama memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Yang kedua memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Yang berikut 4 sudutnya itu sama besar, yaitu 90, sama seperti sudut dari persegi. Yang berikut memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Rumus untuk mencari luas dari persegi yaitu R sama dengan panjang dikali lebar. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang panjangnya 16 cm dan lebarnya itu 9 cm. Jadi ditanya luas dari persegi panjang. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 16 dikali lebarnya 9.
luas dari persegi panjang tadi adalah 144 cm kuadrat. Dan untuk menghitung luas selanjutnya ada bangun datar segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis sudut. Secara umum, segitiga dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga siku. Yang kedua, segitiga sama kaki. Dan yang terakhir, segitiga sama sisi. Rumus untuk mencari segitiga. Dari 3 jenis segitiga tadi, rumus untuk mencari luasnya itu sama, yaitu luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Contoh soalnya, sebuah segitiga mempunyai alas 36 cm dan tingginya itu 13 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Masukkan ke dalam rumusnya, setengah kali alasnya tadi 36 cm dikali tingginya 13 cm. Di sini kita kalikan 36 dikali 13. Boleh hasilnya berapa kali? Sabar, Pak. 13 dikali 36. Boleh. Berapa hasilnya? 36 dikali 13. Tidak mungkin hasilnya 468, Pak. berapa? 468, Pak. 468. Setelah itu baru kita bagi 2. 468 dibagi 2 hasilnya 234. Jadi kira begitu cara menghitung luas dari segitiga. Yang berikut kita masuk bangun datar jajar meja. Jajar meja adalah segi empat yang mempunyai 2 ruas panjang sisi berhadapan saling sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudutnya itu yang berhadapan sama besar. Langsung kita masuk pada rumus untuk mencari luas jajar meja. Rumus untuk mencari luas jajar meja adalah alas dikali tinggi. Contohnya di sini ada soal sebuah jajar meja mempunyai panjang alas yaitu 24 cm dan tingginya adalah 11 cm. Ditanya luas.
Kira-kira begitu rumus untuk mencari luas dari bangun datar itu sendiri. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah, Pak. Kita lanjut yang berikut, mencari keliling dari bangun datar. Keliling dari bangun datar adalah panjang setiap sisi dari bangun datar itu sendiri. Langsung kita masuk pada bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Rumus untuk mencari keliling dari persegi, nanti adik-adik bisa menjumlahkan setiap sisinya, panjang sisinya, atau keliling dari persegi adalah 4 kali S. Yang berikut persegi panjang. Ya, silakan. Yang berikut persegi panjang. Rumus untuk mencari persegi panjang, karena persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar, rumusnya itu sedikit berbeda dari keliling dari persegi, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Karena memiliki 2 sisi sejajar, lalu kita masuk bangun datar persegi panjang. Rumus untuk mencari persegi panjang yaitu rumus untuk mencari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Contohnya, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Keliling sama dengan 2 kali panjangnya tadi 6 cm ditambah lebarnya itu 4 cm. 2, 6 ditambah 4, 10, baru dikali 2, 22. Jadi panjang dari persegi panjang adalah keliling dari persegi panjang adalah 20 cm. Bangun datar yang terakhir adalah segitiga. Jadi rumus untuk mencari keliling segitiga adalah A tambah B tambah C, atau adik-adik tinggal menjumlahkan panjang setiap sisinya. Begitu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Agar Pak bisa mengukur pemahaman adik-adik semua, Pak akan berikan LKPD untuk adik-adik kerjakan. Jika sudah menyelesaikan mengerjakan LKPD-nya, nanti cukup perwakilan dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Karena pertemuan kita kali ini dikasih waktu, Pak kasih waktu 5 menit untuk adik-adik mengerjakan LKPD-nya. Kalau sudah, kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya? Cukup 1 kelompok saja yang maju kerja di depan. Tapi kerjakan 2 soal ya.
Sudah semua? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, silakan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Supaya teman-teman dari kelompok dua juga bisa mendengarkan. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebuah persegi kaca memiliki panjang 12 cm dan lebar 7 cm. Itulah luas dan lebar. Luasnya, rumusnya panjang kali lebar sama dengan 12 kali 7 sama dengan 64. Dari persegi panjang sama dengan 2 kali lebar. 2 dalam kurung 12 tambah 7, 2 dalam kurung 15, 2 kali 19 sama dengan 8. Jadi luas persegi tersebut adalah 84 cm dan pilih persegi panjang tersebut adalah 28 cm. Sekian dari aku. Berikan tepuk tangan untuk ini. Jadi karena silakan mendukung. Karena hasil LKPD yang adik-adik kerjakan itu benar, saya rasa adik-adik sudah memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Berikutnya Pak akan memberikan tugas rumah untuk adik-adik kerjakan. Nanti minggu depan Pak periksa. Baik, Pak. Bapak, Semua yang bisa dicatat. siapa? Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 dan lebar 7. Hitunglah A luas dari persegi panjang, B keliling dari persegi panjang. Nomor 2, sebuah segitiga memiliki alas 8 cm dan tinggi 6 cm dan sisi miring masing-masing 15 cm, 7 dan 8. Pertanyaannya, hitunglah luas dari segitiga dan keliling dari segitiga. Sudah semua? Jangan lupa untuk kerjakan di rumah. Nanti minggu depan Pak periksa sebagai nilai ulangan. Baik, Pak. Kira-kira begitu saja materi dari pertemuan kita kali ini. Jangan lupa pulang belajar, karena beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Pak. Satu orang bisa bikin dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya, silakan ambil. Kembali lagi.